Ya, itu memang tergantung dari apa ya, kiblat masing-masing orang. Jadi saya dulu pernah studi, waktu saya studi ada teman saya namanya Manuolo. Manuolo itu orang Meksiko, panggilannya ya. Manuolo ini kalau belum mengaku dosa, dia nggak akan nyambut komuni. Maka yang bikin repot itu adalah tiba-tiba sebelum misa, waktu suatu kali saya misa, ini mimpin misa karena giliran ya, mimpin misa, lalu dia datang, Padre, perdonami. Dia awam, dia organis, dan disekolahkan oleh Kuskupan di Meksiko untuk sekolah di musika sakra, musik suci di Roma. Jadi kalau Paus mimpin misa, nah itu kelompok mereka itu yang ngiringin misa di sana. Lalu suatu kali misa, karena dia tinggal di tempat kita, di Generator Roma OSC, lalu suatu kali, dan bukan suatu kali, beberapa kali, Padre, perdonami, katanya. Maksudnya, eh, Romo, saya mau ngaku dosa. Itu persis udah mau misa, saya udah pakai kasula dan seterusnya. Ya udah, dikasih dulu Nunc Padre del Figlio del Spirito Santo. Amin gitu ya. Jadi artinya dia ngaku dosa, lalu dia komuni. Pernah suatu ketika mepet sekali, saya bilang nanti aja. Fai dopo la messa, saya bilang nanti lakukan setelah misa. Lalu dia mengatakan oke, tapi oke pada saat misa dia kan ngiringin, dia nggak nyambut komuni karena orang itu merasa berdosa, bersalah gitu. Ini tadi makanya Romo mau tanya, bagaimana orang yang berdosa berhak karena justru kata-kata Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabda saja maka saya akan sembuh. Maksudnya kita itu nggak pantas. Ini dalam konteks mau menyambut komuni ya. Kita nggak pantas, tapi kalau kita bilang, aduh saya kayaknya masih berdosa deh. Oke, besok, minggu depan masih berdosa juga, nggak nyambut komuni lagi. Minggu depan nggak nyambut komuni lagi, dan terus menerus. Akhirnya kita merasa justru karena kita menyambut komuni itulah kita semakin disatukan dengan Kristus sehingga kita menjadi manusia baru gitu. Harapannya tentu saja kalau dosa besar ya sebaiknya ngaku dosa dulu gitu. Tapi bahwa semua orang pasti berdosa sebelum melakukan misa. Dosa-dosa kecil itulah yang dihapus dalam perayaan Ekaristi. Begitu. Romo, pada saat kita terlambat hadir, mungkin kalau nggak sengaja atau disengaja, itu sampai sebatas mana bisa layak untuk mengambil hosti gitu, Romo? Nah, itu tadi yang saya katakan. Jadi nggak ada aturan bahwa nanti setelah ritus tobat tuh masih bisa lah menyambut komuni. Nanti kalau ada dibikin aturan demikian, orang semua akan datang sebelum ritus tobat gitu. Jadi nggak ada. Nah, justru bahkan kalau bisa ya datang tepat waktu atau sebelumnya juga pakai persiapan. Tapi Romo, tapi apa? Saya kan ini udah planning akan nyampe gitu ya. Tahu-tahu kan Jakarta Romo tahu sendiri macetnya gila-gilaan. Harusnya saya tepat waktu, tapi entah mengapa pada saat ini saya telat. Telat itu sampai hampir dua pembuka itu, dua kolekta. Terus saya masih bisa nggak Romo? Ya sebetulnya kalau ini diserahkan kepada masing-masing, maka Konsili Vatikan kedua tidak mengatur lagi secara secara detail. Kalau merasa masih pantas, pertama gini, menyambut bahwa itu Kristus itu hosti simbol Kristus itu masih pantas nggak kita merasa menyambutnya dalam situasi itu, pertama. Lalu yang kedua, kalau dalam situasi darurat, kayak peristiwa macet dan seterusnya, untuk peristiwa darurat itu dimungkinkan, nggak masalah, asal kita merasa tenang bahwa kita merasa dengan menyantap tubuh ini saya semakin kuat. Apalagi Romo, saya udah dua tahun nggak nyambut komuni, lalu saya pas datang komuni offline, tiba-tiba terlambat dong Romo. Oke, nggak masalah gitu ya. Tapi dalam situasi darurat, hanya jangan sampai situasi darurat ini terjadi setiap minggu, gitu. Dia terlambat, terlambat, terlambat terus ya, itu kan agak aneh. Kalau hanya sekali, ya itu masih dimungkinkan dan dimaklumi. Gitu. Jadi nggak ada batasannya, Bu Dewi. Nggak akan ada batasan bahwa nanti sampai kemuliaan masih bisa deh nyambut komuni atau sampai bacaan pertama ya nggak mungkin. Nggak kita merasa dipantaskan nggak dengan kehilangan beberapa ritus yang kita tidak ikut tapi masih mau menyambut komuni. Oke. Begitu kurang lebih.